Cukup apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan setelah nikmat iman dan Islam yang paling utama itu adalah nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah. Sehingga pada malam hari yang berkah ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Suwarto atau biasa disebut Pak Sisu dalam rangka watawasabil haq watawasabis sabr, pertemuan rutin kita yang kita istiqomahkan, mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan dengan pertemuan rutin kita Allah tanamkan kepahaman ke dalam dada-dada kita semua. Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat tersebut kelak dapat menjadi pembela kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap semoga pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaitu pertemuan berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga meyakini mudah-mudahan para malaikat pun menaungi dengan sayap-sayapnya dan senantiasa mendoakan kita semua. Dan kita yakin insya Allah pertemuan ini pun menjadi pertemuan yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibangga-banggakan di hadapan makhluk Allah di langitnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatifillah rahimakumullah. Sebelumnya minta maaf ini ya, karena sering kali kita mengatakan itu kan, bagian dari tantangan dakwah kita, bagian dari tantangan keistiqomahan kita. Ketika kita ingin melakukan niat baik, ya pastilah melewati ataupun bisa mengendalikan, gitu kan. Ya tetapi kebetulan tadi ada tamu, gitu kan. Pas malam rebut terus tamunya, gitu kan. Iya, padahal kemarin ya kosong, gitu kan. Tidak tahu kok malam rebutnya ada tamu pula, gitu kan. Iya. Tapi insya Allah ya tamu itu juga bagian dari perjuangan dakwah kita, gitu kan, yang mana dakwah kita juga dakwah yang berkontribusi ke dalam pemerintahan, dan itu semua dalam rangka untuk menunjang dakwah kita ke depannya, gitu kan. Ya mudah-mudahan itu pun kita niatkan dan mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah dengan pertemuan pada malam hari ini pun tidak mengurangi hikmah dari pertemuan pada malam hari ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Pur, gitu kan. Ya mudah-mudahan itu juga menguatkan kita semua, gitu kan. Intinya
rasa syukur gitu kan, dan sabar yang sering sampaikan itu harus senantiasa kita jaga dan kita tumbuhkan. Karena syukur dan sabar itu ibarat mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kelapangan, kita harus bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian-ujian, kita pun harus bersabar. Dalam hal aspek apapun, sabar dan syukur dan sabar itu harus senantiasa kita munculkan, gitu kan. Karena ujian itu setiap menit, gitu kan. Bukan setiap menit, bahkan dalam hal apapun hakikatnya itu ujian. Ujian untuk melatih kesabaran kita, hati kita, melatih keyakinan kita. Apakah kita yakin dengan Allah? Kita akan diuji dengan pilihan-pilihan yang membuat kita itu ragu akan eksistensi Allah. Nah, misalkan masalah rezeki, gitu kan. Rezeki itu kebanyakan orang berpikir hasil yang kita usahakan itulah rezeki kita. Nah, tetapi bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim, mukmin terutama, itu kan, rezeki itu adalah layah tasib, gitu kan. Rezeki itu yang tidak disangka-sangka. Itulah hakikatnya rezekinya orang-orang mukmin. Jadi kita kerja, kita mencari rezeki, kita berusaha, itu bukanlah, maksudnya bukan dari situ rezeki kita, itu kan. Tetapi rezeki kita tuh Allah yang ngasih dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kita berpikir, oh jualan ini nanti laku, gitu kan. Kita nanam sawit ini bakal panen, ternyata tidak sesuai dengan persangkaan. Ternyata rezekinya itu dari tempat lain. Kita jauh-jauh nanam sawit, disosokkan, tidak tahu rezekinya di sini. Nah, itulah layah tasib, gitu kan. Yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan sampai kita mengira apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu bakal mencukupi kebutuhan kita. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita yakin yang mencukupi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha kerja itu hanya lantaran ikhtiar kita, gitu kan. Kita sandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, insya Allah Allah akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Tetapi bagi orang yang kufur, maka nikmatnya itu akan lepas satu persatu, gitu kan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak di suatu zaman akan datang kepada umatku yang menjauhi para fuqaha, para ulama, gitu kan. Maka ketika mereka itu menjauhi fuqaha, menjauhi ulama, itu bisa juga dipersamakan dengan menjauhi ilmu lah, gitu kan. Maka ulama itu kan, fuqaha itu adalah orang-orang yang memang ahli ilmu, gitu kan. Bagi orang-orang yang memang tidak peduli dengan ilmu, tidak mau menuntut ilmu, jauh dari ilmu agama, maka Allah akan menimpakan kepada mereka musibah dengan 3 hal. Yang pertama, mereka akan mencabut keberkahan atas apa yang mereka usahakan. Yang kedua, akan mendatangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia tanpa iman. Jadi tentunya itu sesuatu yang sangat kita hindari bagi seorang muslim, terutama seorang mukmin yang mengaku beriman. Kita senantiasa berdoa untuk diberikan keberkahan atas seluruh usaha kita. Kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang adil, gitu kan. Dan ketiga, kita berdoa untuk dimatikan dalam kondisi yang beriman, husnul khotimah. Nah, jadi untuk orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari ilmu, 3 faktor itu akan dicabut dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Nah, kemudian tentunya bagaimana kita bisa menjaga keberkahan, menjaga pilihan pemimpin yang adil, kemudian menjaga keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita.
itu semua tidak ada lain kecuali kita bersatu, berjamaah, bersama-sama. Ketika kita sendiri, ketika kita jauh dari kebersamaan, tentunya hati kita, diri kita itu akan rentan untuk digoda, terutama adalah digoda oleh nafsu dan setan. Karena nafsu dan setan itu sesuatu yang setiap hari mencari celah. Maka di dalam riwayat itu, seorang mukmin itu senantiasa diiringi oleh setan. Jadi bukan kita mencari setan ataupun digoda setan, tapi setan itu mencari celah, gitu kan. Mencari celah kapan kita itu terlena, kapan kita itu sendirian, gitu kan. Nah, saat itulah setan akan masuk, setan akan menggoda. Nah, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berjamaah. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran juga, ayat surat apa tadi ya? Wal takum minkum itu, hendaklah, gitu kan. Allah memerintahkan hendaklah ada di antara umat muslim itu satu kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya itu satu kelompok itu juga berjamaah, gitu kan. Tidak mungkin kita bisa, kita diperintahkan pun untuk berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Yaitu untuk menguatkan diri kita. Karena ketika kita sendiri-sendiri, itu akan membuat kita lemah, gitu kan. Yaitu kita mengajak orang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan tentunya jamaah ataupun kelompok yang melakukan hal-hal tersebut itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian menurut para ulama juga ada beberapa keistimewaan ketika kita berjamaah. Nah, yang pertama itu adalah sebab diampuni dan diterimanya amal ibadah, gitu kan. Nah, jadi diibaratkan seperti orang sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu walaupun dia tidak khusyuk, walaupun dia tidak tidak memahami makna, tetapi ketika dia berjamaah dia akan dapat nilai pahala karena dia berjamaah. Begitupun ketika imamnya kebetulan tidak khusyuk, mungkin di antara jamaahnya itu ada yang khusyuk, maka seluruh sholat orang yang berjamaah itu akan diterimanya. Kalaupun toh misalkan semuanya itu tidak ada yang khusyuk, menurut beberapa ulama itu pun tetap akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena mereka bersama-sama, gitu kan. Makanya ada sebuah ungkapan itu kan seperti memutuskan suatu perkara dengan bermusyawarah. Walaupun keputusan pribadi itu benar dan dibandingkan dengan keputusan berjamaah itu salah, itu nilainya lebih baik keputusan yang berjamaah walaupun itu salah. Keputusan bersama walaupun dia salah itu lebih baik daripada keputusan pribadi yang itu benar. Ya, itu luar biasanya. Jadi dinilai itu bukan nilai benar salahnya, tetapi nilai kebersamaan tadi, nilai berjamaahnya tadi. Nah, tentunya itu lebih menguatkan kita semua. Nilai dari berjamaah itu tentunya menjadi faktor untuk diterimanya dan sebab diampuninya seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita dan amal ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari berjamaah itu adalah mengajari kita untuk taat, gitu kan. Nah, jadi tentunya dalam berjamaah itu ya ada aturan, ada taklimat-taklimat yang mungkin harus memerintahkan kita untuk menjalani suatu amalan atau menjalani sebuah pengumuman. Nah, dan tentunya di situ melatih kita untuk taat. Dan akan beda ketika kita tidak berjamaah. Itu akan muncul ego, itu akan muncul pembenaran, nah, kan? Dan orang-orang yang jauh dari berjamaah, ya ketaatannya akan beda. Nah,
Ketika diperintah, ketika diminta untuk datang ke pengajian mungkin alah aku siso kan berada kan ngono. Alah paling ya ngono-ngono kae wae bahasane. Artinya dia menyepelekan gitu kan. Nah, dia menyepelekan. Nah, jadi ketaatan ini terutama ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita berjamaah, ketika kita terbiasa mentaati aturan-aturan dalam berjamaah, tentu kita akan lebih mudah mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tentu kita lebih mudah untuk mentaati apa yang diinginkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga ketika kita berjamaah itu adalah mengajarkan kita untuk rapi, gitu kan. Nah, tentunya kebersamaan, gitu kan. Berjamaah itu akan menjadikan diri kita itu rapi atau disiplin lah, gitu kan. Rapi atau disiplin. Ketika melakukan amalan-amalan ibadah itu akan disiplin itu ya tepat waktu, ya lebih berkualitas, kemudian menjalankannya dengan sungguh-sungguh, gitu kan. Muncul dalam diri kita itu kedisiplinan secara pribadi, dan ini akan berbeda ketika kita sendiri-sendiri, gitu kan. Ketika sendiri-sendiri itu biasanya menjalankan sesuatu itu hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting wis rampung kewajibannya kan, gitu kan. Yang penting wis selesai. Nah, itu nilainya akan berbeda. Dan ketika kita berjamaah, insya Allah itu akan melatih kita untuk rapi atau disiplin. Kemudian yang ketiga, hikmah ketika kita berjamaah itu ada yang keempat ya. Yang keempat, hikmahnya itu adalah saling mencintai. Nah, ada motivasi di dalam diri kita masing-masing jamaah itu kecintaan, gitu kan. Allah akan menumbuhkan rasa cinta itu kepada orang-orang yang senantiasa berkumpul dan berjamaah. Karena ketika berkumpul itu tautan hati itu akan lebih mudah terjalin, gitu kan. Hati-hati kita ya, bahasanya apa dalam doa Robitoh itu ada itu kan ya, tentang tautan hati itu kan. Gimana tuh doa Robitoh itu ada tentang tautan hati kita itu kan. Nah, itu akan lebih mudah terjalin bersatu ketika kita itu bersama-sama. Dan ketika sendiri-sendiri itu sulit kita untuk saling mencintai. Bahkan sebelah tetangga itu pun kalau tidak ada ikatan hati, sering ketemu itu pun ya pasti prasangkanya masing-masing macam-macam, gitu kan. Wis ngono ngene kar neng dineh kayak lunga terus mungkin karena dineh kalau macam. Karena tidak memahami, tidak ada ikatan hati, gitu kan. Nah, dan tentunya ketika berjamaah itu ikatan hati akan lebih kuat. Bahkan dibandingkan dengan ikatan keluarga pun mungkin insya Allah lebih kuat ikatan hati ketika kita berjamaah, gitu kan. Karena di situ sandaran kecintaannya itu adalah sandaran cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentunya ketika sandaran cinta kepada Allah dan Rasulnya itu akan lebih kuat ikatan hati kita dibandingkan ikatan-ikatan yang sifatnya kepentingan, yang sifatnya hanya pertalian karena kebersamaan yang sementara, ibaratnya kebersamaan karena pekerjaan, kesamaan ketika mungkin sekolah, itu kan akan terikat ikatan hati, tetapi itu tidak akan kuat, gitu kan. Beda dengan ikatan hati yang itu dilandaskan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, hikmahnya ketika kita berjamaah itu adalah mengajarkan kepada kita akhlak yang sopan, akhlakul karimah, sopan santun, gitu kan. Jadi secara otomatis ketika kita berinteraksi itu kita akan diajarkan secara tidak langsung bagaimana kita
berakhlakul karimah, bersopan santun. Karena memang istilahnya mendahulukan saudaranya itu itsar apa ya? Mendahulukan kepentingan saudaranya. Apa bahasanya tuh, saya lupa tuh. Bahkan ada sebuah kisah itu kan, ketika para sahabat itu berperang dalam perjalanan gitu kan. Mungkin pernah dengar kita kisahnya itu kan. Jadi ketika dia dikasih minum, dia mendahulukan saudaranya. Oh, kamu yang lebih membutuhkan. Minumnya dikasih saudaranya. Ketika saudaranya itu melihat sebelahnya, oh nampaknya dia lebih membutuhkan. Minumnya dikasihkan ke saudaranya gitu. Sehingga minuman itu muter, nggak ada yang minum. Akhirnya semuanya ya sahid gitu kan. Cuman sahidnya itu ya karena kecintaan mendahulukan saudaranya tadi gitu kan. Jadi dia tidak serta-merta mementingkan kepentingan pribadi gitu kan. Jadi hikmahnya di jamaah itu akan mengajarkan ataupun memunculkan kepada diri kita sifat akhlakul karimah, sopan santun. Ataupun kalau nggak salah ya, itsar itu apa itsar itu? Artinya dia mendahulukan kepentingan saudaranya, dan itu salah satu yang dianjurkan ataupun diajarkan oleh para sahabat juga, yang memang dicontohkan oleh para nabi juga, Nabi Muhammad juga. Bagaimana banyak kisah-kisah sahabat yang itu mendahulukan saudaranya. Ada juga seorang sahabat yang itu memuliakan tamunya sampai-sampai itu anak dan istrinya itu apa istilahnya itu ya? Karena makanan itu tinggal sedikit, nah itu diberikan ke tamunya dan anak dan istrinya itu sampai menahan lapar gitu kan. Dan itu perbuatan itu dipuji oleh Rasulullah gitu kan. Dan tentunya balasannya itu Allah muliakan gitu kan. Allah muliakan. Dan itu salah satu hikmah ketika kita berjamaah. Dan di dalam jamaah itu juga akan bisa menjaga komitmen kita dalam menjaga kesinambungan antara syukur dan sabar tadi. Bagaimana kita mengelola, mengendalikan diri kita agar senantiasa muncul sifat syukur dan sabar, itu juga akan bisa senantiasa berkesinambungan ketika kita berada dalam kondisi berjamaah. Dan tentunya para sahabat Nabi Muhammad SAW pun itu dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak lepas daripada kondisi kebersamaan, gitu kan. Bahkan sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, kalau saya berkumpul di antara para sahabat dan di hadapan Rasulullah, itu seolah-olah hati ini merasakan surga, gitu kan. Pokoknya seolah-olah keindahan-keindahan surga itu muncul di hadapannya. Tetapi ketika dia kembali ke dalam rumahnya, itu seolah-olah hilang semua kenikmatan itu, hilang semua rasa keindahan-keindahan tadi. Nah, itu sampai digambarkan seperti itu. Artinya ketika dia kembali ke rumah ataupun menyendiri, kembali sendirian, itu seolah-olah dia dalam kondisi yang mencekam, gitu kan. Dalam kondisi yang susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para sahabat itu senantiasa berkumpul, ya, karena memang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya dalam kondisi kita saat ini, ya, untuk menjaga kebersamaan hati kita itu, ya salah satunya dengan kita komitmen untuk berkumpul menghadiri majelis taklim. Dan tentunya majelis taklim itu tidak harus malam kita seperti ini, gitu kan. Tetapi karena kita memang komitmen di dalam dakwah ini, ya ini sebagai salah satu bentuk wasilah kita untuk menjalankan
dakwah kita melalui jamaah ini. Dan tentunya majelis-majelis taklim yang lain ketika kita mempunyai waktu, mempunyai kesempatan, ya disilahkan untuk menghadirinya. Dan tentunya majelis-majelis taklim itu kan banyak. Ya kita tidak terpatok dengan golongan, silahkan mungkin di lingkungan kita ada pengajian di masjid, mungkin di tempat lain ada undangan ataupun kita mendengar ada pengajian yang mungkin hadir penceramah-penceramah yang memang kita kita gandrungin barangkali gitu kan, ataupun kita ingin menghadirinya, ya silahkan itu perbanyak menghadiri majelis-majelis taklim seperti itu. Dan itu untuk menjaga semangat kita dalam kebersamaan, terutama dalam rangka menjaga hikmah-hikmah kita berjamaah. Dan tentunya ketika kita sudah bisa membiasakan diri untuk berjamaah, itu akan menjaga konsistensi kita dalam berdakwah, gitu kan? Karena bagaimanapun kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan menyampaikan kepada istilahnya itu dai gitu kan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu ini walaupun satu ayat. Hakikatnya seorang mukmin itu adalah dai gitu kan. Kenapa? Karena memang salah satu tugas sunnah yang harus diikuti, dicontoh oleh setiap mukmin itu adalah mendakwahkan ajaran Islam ini. Sebagaimana tadi dalam golongan Allah perintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi, itu pun juga adalah perintah untuk kita berdakwah, gitu kan. Perintah untuk kita menyampaikan dakwah ini kepada orang lain. Minimal dakwah ini menjaga semangat kita, gitu kan. Mendakwahkan apa? Yaitu ya salah satunya adalah Al-Qur'an tadi. Kenapa kita harus menjaga nilai-nilai dakwah? Karena di dalam dakwah itu salah satunya adalah kita menyampaikan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi terbesar, dan Quran inilah yang kita dakwahkan kepada masyarakat. Selain kita membacanya, ya kita mulai belajar memahami artinya, dan kita sedikit-sedikit mulai memahami tafsirnya, dan ketika kita memahaminya ya kita mencoba untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Kemudian pentingnya kita berdakwah. Yang pertama urgensi dakwah itu adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua itu dalam rangka kita memberikan pemahaman terhadap pemahaman yang tidak benar, gitu kan. Karena memang ada beberapa orang yang itu mentafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan kepentingannya. Ada beberapa kelompok ataupun orang yang dia menjadikan Al-Qur'an itu ketika ada sesuatu yang bermanfaat itu disampaikan tafsirnya, tetapi ketika sesuatu itu merugikan itu dia tidak sampaikan tafsirnya. Artinya dia menyampaikan itu sepotong-sepotong. Nah, jadi di sini pentingnya ada sekelompok umat, sekelompok golongan yang itu betul-betul menyampaikan Al-Qur'an itu secara utuh, gitu kan. Menyampaikan Al-Qur'an itu secara memberikan pemahaman yang benar, yang itu untuk mengikis ataupun menutup pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Nah, seperti kemarin kejadian yang
ya yang rame itu kan tentang pemahaman Al-Maidah ayat berapa kemarin 52 gitu kan. Nah, ketika itu dimaknai dengan tidak benar, maka harus ada kelompok ataupun jamaah yang memberikan pemahaman yang benar gitu kan. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya Al-Zaitun gitu kan. Nah, itu pun dia mungkin mentafsirkan ataupun memberikan tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan pemahaman para salafus soleh gitu kan. Nah, dan tentunya di situ harus ada kelompok ataupun golongan orang-orang yang memberikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran itu sendiri. Dan itu salah satu pentingnya kita berdakwah. Kemudian yang ketiga, urgensi dari dakwah itu adalah masih ada sebagian umat Islam, gimana dia nih, yang menyerukan kebaikan. Masih ada sebagian umat Islam yang menjalankan kebaikan sesuai dengan ayat tadi, wal takum minkum tadi gitu kan. Nah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair tadi. Nah, jadi kewajiban dakwah itu kewajiban yang memang diperintahkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang pilihan. Nah, dan tentunya orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan gitu kan, yang memang Allah mudahkan segala urusannya gitu. Jadi kita bersyukur ketika kita memang diberikan kemudahan untuk mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan agama Islam, minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi mendakwahkan agama Islam itu tidak harus kita berada di atas mimbar gitu kan. Tidak harus berada kita apa istilahnya itu ya, mengumpulkan jamaah yang banyak. Tetapi ketika kita mengajak orang satu untuk melakukan kebaikan, itu pun juga sudah bagian dari dakwah gitu kan. Ketika kita menegur orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, itu pun juga bagian dari dakwah gitu kan. Ketika kita memerintahkan keluarga kita memperingatkan waktunya sholat gitu kan, memperingatkan mungkin anak kita untuk ngaji, yaitu juga bagian dari dakwah, mendakwahkan ajaran Islam. Artinya kita tidak membiarkan orang itu meninggalkan ajaran Islam. Terutama bagi seorang muslim, kewajibannya itu adalah menjalankan perintah Allah, terutama adalah sholat 5 waktu. Jadi ketika ada keluarga kita yang tidak sholat, ya, ketika kita menegur, memperingatkan, yaitu bagian dari dakwah yang kita lakukan. Nah, lebih luas lagi ya masyarakat gitu kan. Ketika ada masyarakat ya kita coba ingatkan, dan keberanian mengingatkan itu mungkin ada baiknya kita mencontoh kawan-kawan di jamaah tabligh gitu kan. Oh, dia udah padang bulu gitu kan. Siapapun diajak gitu kan. Preman-preman diajak gitu kan. Nah, artinya itu semangatnya luar biasa gitu kan. Dan itu juga harus kita contoh, tidak ada keraguan, ya, karena memang kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, perkara dia menolak, perkara dia tidak ikut, itu bukan masalah bagi kita, karena kita itu diperintahkan untuk berbuat, gitu kan. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk melihat hasilnya. Soal hasilnya itu apakah orang akan taat atau akan dia justru jauh, itu Allah tidak akan nilai. Tetapi Allah akan nilai usaha daripada yang kita lakukan. Nah, dan tentunya para nabi pun itu senantiasa menjalankan perintah Allah, itu adalah mendakwahkan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya ketika menjalankan perintah Allah,
itu akan penuh dengan banyak tantangan. Dan sebaik-baik kisah itu kisahnya siapa itu kan? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat Yusuf itu kan disampaikan inilah sebaik-baiknya kisah, yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bisa dikatakan sebagai sebaik-baiknya kisah? Karena memang di dalam perjalanan kehidupannya itu sangat luar biasa sekali. Dari mulai kecil itu sudah dibuang gitu kan, dibuang. Nah, dan dari gambaran perjalanan Nabi Yusuf itu pun akan tidak menutup kemungkinan akan dilalui oleh orang-orang yang menyerukan dakwah ini gitu kan. Bagaimana kita akan disingkirkan mungkin di lingkungan kita, bagaimana kita mungkin akan dibuang dalam komunitas kita barangkali kan, lingkungan kita ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita menghalangi kemungkaran, ya mungkin akan ada beberapa orang yang tidak suka, yang akan berusaha untuk membuang kita, yang akan berusaha untuk menyingkirkan kita gitu kan. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi itu? Ya sebagaimana yang dicontohkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah muncul rasa dendam di dalam hatinya. Walaupun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi ketika Nabi Yusuf diberikan kesuksesan, diberikan kecukupan, dia tidak menjadikan itu sebagai ajang balas dendam gitu kan. Justru dia bantu orang yang dulu itu menyingkirkannya. Nah itu tentunya kenapa dikatakan sebagai sebaik-baiknya kisah. Kalau kita mungkin kayak dulu gitu kan, kalau disik ngecek aku gitu kan. Barangkali mungkin balas dendam gitu kan. Kalau seharusnya bagi seorang doa, seorang dai, ya kita mencontoh gitu kan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemudian begitupun ketika Nabi Yusuf berada di dalam istana, bagaimana dia digoda oleh istrinya apa itu, Imro'atun itu apa ya, penguasa lah gitu kan, ya namanya Zulaikha. Tetapi nama Zulaikha itu tidak ada di dalam Al-Quran gitu kan. Di dalam Al-Quran itu cuman apa, Imro'atun apa gitu kan, yang kalau dipopulerkan sekarang itu oknum istri pejabat lah bahasanya kayak gitu. Dalam Al-Quran itu maknanya ya tidak disebut namanya, tetapi disebutkan istrinya para pembesar apa, Imro'atun apalah, dalam mungkin bisa dilihat di situ gitu kan. Mungkin kalau bahasa sekarang itu oknum istri pejabat itu kan yang menggoda. Nah, di situ juga mempunyai hikmah. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Zulaikha? Nah, karena di situ juga Allah ingin menutupi. Allah tidak bukanlah apa istilahnya tuh, zat yang mudah untuk menunjukkan aib orang gitu kan. Ketika orang itu melakukan kesalahan pun, tetapi ketika dia melakukan kesalahannya itu dalam bentuk apa ya, masih ada rasa malu, itu pun masih Allah tutupi. Ya kalau Abu Lahab itu sudah terang-terangan. Dia ketika memang dia melawan kebaikan itu dengan terang-terangan, maka Allah akan sebutkan namanya di situ. Tetapi hikmahnya ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf itu kan dia di dalam kamar itu kan, diceritakan itu kan, di dalam kamar, kemudian pintunya ditutup, jendela-jendela ditutup. Artinya masih ada rasa malu Zulaikha ketika itu diketahui oleh orang lain. Nah, karena ada rasa malu itulah Allah masih menutupi. Artinya minimal namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma disebutkan istri salah satu pembesar ini. Artinya oknum istrinya pejabat. Tidak tahu kan itu siapa ya kan? Namanya Zulaikha itu? Ya, Nama Zulaikha itu dari? Iya dari kisah-kisah ini. Ya, enak nyebutnya gitu aja ya. Ya memang di dalam
Ya Rasulullah menjelaskan dari sunnah-sunnah itu kan. Maksudnya dari riwayat-riwayat. Ah, itu. Dari riwayatnya memang disebutkan. Iya. Tetap muncul. Tapi Allah ingin tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Itu hikmahnya. Nah, itu pun bagi kita semua ya tentunya juga mencoba untuk memahami itu. Nah, ya ketika ada orang teman mungkin gitu kan, ataupun mungkin sesama aktivis dakwah kita, ya tentunya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan, ya tidak harus layak harus dipublikasikan gitu kan, dipublikasikan. Ya sebisa mungkin untuk mencoba menutupin gitu kan, menutupin. Kemudian bagaimana ketika Nabi Yusuf pun berada di dalam penjara, Nabi Yusuf pun masih melakukan kebaikan-kebaikan, artinya masih berdakwah itu kan. Bagaimana seorang itu kan yang mimpi itu kan dikisahkan, kemudian dia bercerita kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa kamu nanti akan dibebaskan dan kamu akan digantung dan kepalamu akan dipatoi oleh burung gitu kan. Ya, artinya itu dia menyampaikan pemahaman ataupun ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau pahami. Di situ juga memberikan pelajaran kepada kita ya dalam kondisi yang terpuruk pun itu tidak menjadikan kita menjadi apa istilahnya itu ya, keluar dari barisan dakwah. Ya mungkin ada saat-saatnya kita akan berada di dalam posisi terendah, dalam kondisi ketika di penjara itu kan kita maknai dalam suasana terendah itu kan, dari keluarga terputus, dari kenikmatan-kenikmatan terputus, dari seluruh akses-akses terputus. Tetapi itu tidak menjadikan Nabi Yusuf itu menjadi orang yang frustasi, orang yang depresi gitu kan. Nah, tetapi tetap beliau menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang berada di situ. Nah, kita pun itu mengambil pelajaran di situ juga, walaupun mungkin kondisi kita suatu saat itu kan menghadapi penurunan apapun, itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk berhenti melakukan kebaikan-kebaikan, berhenti untuk apa istilahnya itu, tidak mentaati perintah-perintah agama, dan kita justru semangat, termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan yang kita meyakini insya Allah dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian bagaimana ketika Nabi Yusuf pun keluar dari penjara dan dia diberikan tampuk kekuasaan untuk apa istilahnya itu, memegang peranan bendaharaan Mesir pada waktu itu. Wah, itu menjadi orang yang apa istilahnya tuh, posisi basah lah mungkin kalau kita saat ini gitu kan. Peluangnya itu besar. Penjara malah dikasih kepercayaan. Iya, ya. Dan ketika Nabi Yusuf pun diberikan peranan untuk memegang perbendaharaan, itu pun tidak menjadikan Nabi Yusuf orang yang lupa daratan. Itu tidak menjadikan Nabi Yusuf orang yang buta, akhirnya gelap apa istilahnya tuh, mumpung, aji mumpung gitu kan. Tidak, itu justru dia jadikan sebagai sarana untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dia membantu orang yang membutuhkan, yang kelaparan, termasuk orang yang dulu memasukkan ke dalam sumur saudara-saudaranya, itu tidak ada rasa dendam dan beliau bantu. Nah, itu juga sebuah pelajaran bagi seorang aktivis dakwah, bagi seorang dai. Tentunya kita pun mungkin akan berada pada posisi yang puncak, gitu kan. Nah, ketika kita berada posisi yang puncak, itu jangan sampai menjadikan kita lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lupa untuk tetap membantu orang-orang yang membutuhkan, walaupun mungkin yang meminta tolong kepada kita itu dulu yang menghina kita gitu kan, yang dulu mengejek kita, yang dulu mungkin
apa istilahnya itu, membegal kita ataupun segala macam yang membuat kita itu sakit hati, tetapi itu tidak menjadikan Yusuf itu melakukan sewenang-wenang. Justru dia jadikan kenikmatan ataupun kesempatan ketika dia berada di puncak tertinggi itu untuk melakukan kebaikan yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Dan itulah memang yang kita tanamkan di dalam jamaah ini, di dalam kader-kader dakwah. Bagaimana para kader dakwah ketika dia berada di tampuk-tampuk kekuasaan pun itu senantiasa bisa menjaga amanahnya, bisa mengendalikan dirinya agar tidak aji mumpung gitu kan, agar tidak justru bermewah-mewah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tetapi ketika memang itu ada satu dua, ya jangan lantas memvonis, karena manusia juga, karena kader-kader dakwah ini pun juga manusia, gitu kan? Karena orang-orang yang berada dalam jamaah ini juga manusia. Ketika mungkin ada satu dua yang lepas kontrol, jangan menjadikan itu justifikasi, jangan menjadikan itu jadi semuanya sama, tidak, gitu kan? Tidak seperti itu. Karena memang ada beberapa kasus kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Imam Mansur, ada seorang kader dakwah itu yang pengen keluar dari dakwah kita. Ya, dakwah kita kan kita dari PKS gitu kan. Ustadz, aku mau keluar dari PKS. Kenapa? Itu si itu apa tidak sesuai yang kita harapkan. Dia jadi anggota dewan gitu kan, tidak mikirkan kita. Bahkan mungkin untuk kepentingan dia sendiri gitu. Padahal cuma satu mungkin kan, sedangkan yang lain itu tidak gitu kan. Nah, dijawab Ustadz Mansur itu, kenapa tidak sekalian keluar dari Islam baik katanya gitu kan. Loh, kenapa cak itu saat ini? Loh, wong Islam itu artinya kalau kekecewaan dia itu berdasarkan hanya satu orang, oknum. Umat Islam itu ada yang perampok gitu kan. Ada yang mabuk, ada yang penjudi. Kenapa tidak sekalian keluar dari Islam maksudnya gitu kan? Kalau kekecewaan itu berdasarkan oknum, sedangkan umat Islam itu pun banyak yang melakukan tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, jadi ketika dia mendengarkan itu menyadarkan gitu kan. Artinya jangan sampai kita keluar dari jamaah ini ataupun menjadikan kita itu futur, menurun semangat kita hanya gara-gara kita melihat satu atau dua orang. Nah, yakinlah gitu kan, ketika kita menyandarkan semuanya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, itu tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan apapun, walaupun mungkin orang yang bersama kita itu akan berhenti gitu kan. Makanya ada semangat mujahid itu kan, bila mana ada 1000 mujahid, nah, itu kan. Nah, ketika ada satu, ya akulah satu-satunya. Nah, itu kan bermakna seperti itu. Kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Kita tidak terpengaruh dengan biarlah orang itu mungkin berhenti keluar dari jamaah itu, tetapi insya Allah aku tetap akan menjadi pembelanya. Nah, mudah-mudahan ketika ini diaplikasikan dalam semangat berjamaah, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, walaupun dalam jamaah itu karena kita memang apa istilahnya tuh berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, dan tentunya akan ada masa kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada saat seperti itulah semangat nilai apa namanya sabar itu harus kita munculkan. Ketika kita menghadapi suasana hati yang lagi tidak nyaman, nah di situ sabar harus kita munculkan. Nah, ketika kita mendapati kenikmatan, nah kayak makanan misalkan, nah, kita harus bersyukur. Nah, jadi bagaimana kita memunculkan syukur, bagaimana kita memunculkan sabar, itu harus sesuai dengan porsinya, agar semangat kita itu tetap terjaga hingga yaumil akhir kita, atau sampai
Allah memanggil kita, mematikan kita dari dunia ini, sehingga kita akan masuk ke dalam orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah menyampaikan materi dari Ustaz Ali.